menentukan apakah Gigslate yang sudah memenangkan leg pertamanya masih bisa untuk mengamankan poin kedua di leg yang kedua. Yes, kita menuju di draftnya di mana memang Natalia tetap menjadi band. Fanny pun masuk kali ini di first space bandnya untuk RRQ. Namun Fredrin, mungkin Fredrin yang bahaya banget menurut Gigslate yang tadi sempat dipakai. Gak mau dilepas, Cloud-nya juga dapetin respect. Sama-sama nih, dari Gig dia kena ban Natanya dan RRQ Cloud-nya yang kena ban. Dengan adanya Eve yang bisa kita lihat di game pertama diamankan oleh Gig, mereka bisa dapetin game itu. Di game kedua, Clay mengambil Eve, diamankan oleh RRQ. Oke. Jadi ini memang sudah terlihat dari peranan Eve ini. Sebenarnya yang kita tahu reward manipulation kalau nggak bisa di cancel dengan efek surprise, ini akan jadi marah bahaya. Betul. Karena memang besar banget ya dari areanya, mungkin itulah yang bikin dia team fight-nya jadi enak. Sementara mungkin Valentina bisa juga jadi salah satu solusi. Dari mid-nya dia lumayan strong lane dan mungkin Valentina Kaja kali ya kalau memang mau sekalian langsung. Namun glue-nya deny pick bisa dibilang karena tadi Banana bermain glue dengan cukup baik ya, dengan permainan bagus banget sebenarnya, bukan cukup baik. Langsung di-deny. Artinya Luke bisa juga menggunakan glow, mungkin bisa seperti Banana tadi, atau mau diajarin mungkin. Tapi Arlott terbuka lebar untuk seorang Banana. Yang kita tahu memang sebenarnya Grok di sini juga bisa diamankan untuk tim RRQ nge-cancel ke arah satu buah Feather Aspect dari seorang Varsha. Tapi kalau secara team fight aku lebih suka ke arah Arlott sih. Punya efek sisi, punya anti sisi juga. Dan bisa dibilang Arlott memiliki region yang lumayan juga sebenarnya yang membuat dia tuh sustain di satu versus everybody. Aku malah sukanya sekalian ambil marksman juga di sini satu. Iya. Kalau memang tadi kita lihat Kadira main Beatrix kuat, sekalian aja RRQ yang ambil Beatrix. Ambil Beatrix. Betul. Jangan memberikan Beatrix ke tangan Kadira tapi Melissa. Oke, kembali menggunakan summoner, strong landing juga. Kufra, diambil duluan. Oke. Rumornya udah muncul berarti ya, menarik banget. Dan ada coach dari Sorizo, permainan Banana cukup kuat dengan hero lapu-lapu. Untuk debut pertamanya bagus sih menurut saya. Nah, menurut Sorizo ya. Sangat pantas bermain di MPL Season 11 dengan kualitas skill seperti itu. Sorizo ya, bukan saya. Beda. Sorizo. Karena tulisannya saya kan, makanya dikiranya saya Sorizo. Baca doang. Iya. Oke, tapi God Lane yang tadi mungkin sempat disebut juga sama Lim prioritas sebelum masuk banning phase yang kedua. Ini udah kelihatan dari RRQ. Dan biasanya Geek ini mereka selalu untuk mengamankan juga untuk dari sisi God Lane untuk Kadera. Apakah Beatrix lagi sih kalau mau. Sekalian udah. Tanggung banget. Orang hero nyaman juga. Beatrix. Beatrix tanpa ada keraguan tentunya. 3 kali berarti ya. 3 kali diamankan. Namun untuk series kali ini mereka masih 50-50 ini ya untuk Beatrixnya sendiri di tangan Kadera. Menarik banget memang dengan draft yang gak berbeda jauh. Intinya Yves itu bisa jadi priority, dua-duanya bahkan. Tapi biasanya kan di counter Valen, sekarang diambilnya Varsha. Masuk di fase ban yang kedua, Arlott yang gak laku, dua-duanya gak ada yang mau ngambil Arlott, ya udah. Arlottnya akan di-ban oleh teman-teman dari Gigslate. Karena mungkin ya RRQ memang belum ada dari experience-nya, sekaligus memang mempersempit juga pool untuk Banana nanti. Dan tidak akan ada Kadita, tidak mau terulang lagi seperti di game yang pertama. Tapi kalau aku bisa bilang dengan ada Kufra yang udah dipick sama RRQ, kemungkinan Albert bisa ngebawain juga untuk Assassin. Bisa. Karena memang nanti enak buat Albert ketika memang bermain backstep. Dan kalau memang Finn-nya udah masuk duluan, itu timing memang Albert bisa untuk follow ke bagian belakang. Tapi mungkin untuk satu band terakhirnya Lapu-lapu di respect juga ya. Bener-bener dihabisin nih full hero dari Banana. Karena ini bisa ngabisin split-splitnya dari Glue, bisa ngejar ke arah Beatrix, bisa nge-cancel Varsha. Terlalu menyusahkan kalau lapu-lapunya sampai dilepaskan ke tangan seorang Banana. Diggy-ban. Wow. Tadi gue pikir bakal nge-ban ke arah Lolita loh. Karena memang mungkin Lolita bisa nahan dari Melissa kan, cukup ganggu nantinya. Tapi ternyata memang dilepas. Ada Franco juga memang kalau memang Baloyski mau pakai. Dan jangan lupakan Melissa itu strong landing ya. Jadi Beatrix ini perlu bantuan nih di awal. Apa yang cocok buat ngebantu? Lancelot. Ini sebagai catch up juga kalau memang dari Albert akan mengambil ke arah Assassin, Link atau Hayabusa.
untuk kondisi kayak gini Hayabusa enak banget. Karena dia bisa main ke gold lane, Dia bisa bully hancurin mid lane. anak-anakannya juga Yes. dari Glue. Karena damage dari Assassin pasti cukup. Atau kalau memang Link, metode split push bisa nanti dimainin. Atau bahkan kalau memang mau ngambil tank sekalian bisa. Karena source damage di belakangnya udah cukup. Akai. Tidak bermain ke arah Assassin malah Akai. Dan Yuzong untuk lari ke arah backline dari seorang Banana. Dan Gigslade udah terlihat jungler dari Lancelot yang akan dibawakan. Satu pick terakhir untuk Baloi harusnya. Romer seperti apa nih yang memang akan diprioritaskan? Digi udah di-ban. Nggak ada lagi nih counter dari hero-hero supportnya. Masih dengan Franco-nya kah? Dengan Lolita mungkin counter setup-nya? Atau tank besar seperti Atlas mungkin? Kalau mereka mau main Kaja, Pick off. pick off. Tapi ini resiko banget. Ya, bisa di counter. Bisa memang dengan timing yang bagus oke. Karena- Tapi sekalinya salah bisa dibalikin instan langsung. Betul, karena Franco pun menurut aku agak sulit karena ketemunya di depan. Tapi Kaja adalah pilihan yang mungkin efektif untuk Gigslade kali ini. Karena memang dua-duanya punya resiko kan. Ya tinggal dipilih aja nih nyamannya tuh main apa. Dan metode pick off Kaja tadi lumayan strong. Dia punya follow up damage yang kuat dari Parsia sebagai magicalnya. Atau kalau memang ternyata kurang dia punya physical Beatrix. Cukup juga kok untuk menjadi follow up. Yes. Dan jangan lupa teman-teman, best of 3 menjadi best of 1 ya. Best of One series untuk RRQ dan juga Gigslade. Skor 1 sama. Sekarang sudah kita lihat tentunya. Dan ini akan menjadi game yang menentukan apakah Sang Raja mampu untuk membalaskan dendamnya. Dendam dari leg 1. Atau Gigslade. Mereka masih menjadi tim yang benar-benar kuat untuk di season yang ke-11. Menumbangkan Sang Raja kah? Di game yang ketiga. So, MPL Arena, apakah kalian sudah bersiap untuk game yang ketiga? Dan akan kita saksikan Go to the Land of Dan. MPL Arena, mana suaranya? Semakin malam semakin ramai pastinya ya. Ini bisa jadi game siapa aja. Dari segi objektif, tentunya Albert di sini masih bisa untuk melakukan kontes bersama dengan seorang Janna Cutie. Dia bawa Lancelot dengan adanya build ke arah defensif. Yes. Ini enak nantinya, apalagi kalau untuk adu retri ya, kayak di netral objektif seperti Lord ataupun Turtle nantinya. Dia punya Tonros, yang dimana itu punya damage plus retribution yang lebih nyaman karena ada status invulnerable untuk sementara dari Lancelotnya. Iya, dan ini sebenarnya yang memang ketika bermain Varsha ya, udah kelihatan di map dan dipukul mundur sama lawannya, mau nggak mau dia harus buang wing by wings. Dan itu akan ngebuat salah satu pemain seperti tadi Baloi yang udah dipoke juga sama Clay, mau nggak mau nggak akan bisa meneruskan permainan yang agresif tadi di area rivernya. Ya, harusnya seperti itu. Dan ingat ya, 2 game early rotasi dari RRQ itu mengarah ke arah gold lane. Dan itu yang sebenarnya mungkin udah terbiasa bahkan dari Gigslade karena udah terlalu sering gitu kan dia merasakan diserang terus-terusan. Tapi mungkin di game kali ini, di game ketiga, kalau memang dari RRQ mau coba untuk berbeda sedikit ya. Invasi jungle bisa jadi salah satu solusi loh. Untuk RRQ, Iya. karena mereka juga punya Finn yang kita tahu Kufra, bouncing ball, efek slow, dan bahkan Tyrant Revenge yang bisa memberikan efek kejut. Sementara Skylar bakal coba untuk menahan di area bawah, tapi Clay sudah mulai dipukul mundur oleh Janna Cutie dan Albert mencoba untuk memberikan backup. Luke putar balik dan kali ini Finn juga mulai datang untuk memberikan cover. Bouncing ball dari seorang Finn mencoba untuk menahan Glue kali ini. Luke-nya masih bisa untuk bertahan karena Albert pun tidak akan melanjutkan skirmish yang terjadi di area jungle. Tapi Clay sudah mengetahui kalau dari Janna sempat melakukan invasi tadi. Betul. Dan ini untuk kontes Turtle pertama. Experience-nya sama-sama kuat. Ya kita tahu Glow match up dengan Yuzong. Mungkin ketika Black Dragon Form udah dibuka, itu bakal menjadi satu momen untuk teman-teman RRQ. Dia harus all in di sana. Nah kalau dari Glow dia bisa mainin timing dengan slam-slamnya. Dan dia bisa pakai split-split di timing yang memang dibutuhkan. Jadi jangan sampai nih ultimate dari kedua experience-nya bisa di-bait. Iya, ini kalau Baloi buka defense judgment ke arah seorang Skylar itu mungkin agak sedikit sulit. Tapi Finn bisa jadi targetnya. Tapi kali ini Luke sudah mulai memberikan cover dan bahkan di kontes kali ini ke area turtle-nya. Albert mencoba untuk menahan satu buah heavy spin. Janna. Namun Janna berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Sementara Luke bakal coba dipukul mundur namun split-splitnya connect ke arah seorang Clay. Dan Baloi bersama dengan seorang Aboy tentunya akan menumbangkan Clay kali ini. Sementara 2 pemain sudah tumbang di mana Albert
terkena damage yang begitu besar. Dan posisi dari seorang Skylar tentunya tidak akan bisa untuk membackup karena bakal lebih berfokus untuk mendapatkan di area goldnya. Dan 2 suara untuk Geekslate. Yes, 4 suara untuk RRQ. Sementara dari game yang cukup sengit ya, untuk awal Geekslate unggul lumayan jauh loh. Karena dia tadi dapetin turtle, dia dapetin point kill, dia dapetin segala-galanya di neutral objektif tadi. Dan ini yang harus diperhatikan, early game yang kuat dari Geekslate, kalau dibawa snowball lagi nanti ke arah mid gamenya, dari segi marksman dia lumayan unggul. Kadera dia punya range yang lumayan jauh dan Albert, Akai match up dengan Lancelot. Lancelot bisa juga langsung main ke arah belakangnya, dibantu sama Glue mungkin. Itu possible banget, jadi benar-benar akan terancam nanti. Skylar harus berhati-hati. Kadera mesti memberikan pressure juga di area bawahnya hanya dengan poke damage saja. Sementara sembari menunggu pemain-pemain dari kedua belah tim karena mereka nggak akan bisa untuk melakukan solo kill sendirian. Mereka harus menunggu setup yang bisa dibuka oleh kedua romer dan kali ini Finn tertarik dengan satu body fan judgment dan tumbang di tangan seorang Kadera. Dan Kadera tidak akan mudah di pick off begitu saja. Aboy juga sudah melakukan rotasi ke area bawah. Kali ini pemain-pemain dari RRQ agak sedikit terjebak. Satu buah Rewan Proliferation dibuka dan Aboy dipaksa dipukul mundur namun ternyata dari seorang Aboy Magic Worship Connect ke arah seorang Skylar. Yes, 2 kali tetesan dari Flitter Ice Strike. Sakit banget. Bisa nge-trigger Magic Worship jelas. Sempat coba di counter tadi Clay, buka reward manipulation juga. Tapi ya karena memang escape Melissa ini gak terlalu bagus gitu kan. Dia punya dash memang tapi delaynya cukup lama. Kecuali dia bisa ngehit ke arah modelsnya. Itu bisa mempercepat nanti cooldown dari dashnya. Dan itu gak bisa, tadi gak ada target sama sekali. Jadi ya udah, melihat udah gak ada dash langsung di all in. Oke, dan Albert kali ini sudah melihat Luke yang sudah melakukan invasi ke area jungle. Dan sudah membuka split-split. Menempel ke arah seorang Albert. Banana mencoba untuk mendapatkan coveran ke arah seorang Albert. Karena Janak kini sudah mulai terlihat, tapi Clay lagi-lagi terculik dengan satu buff extract dari seorang Aboy. Dengan area of effect yang begitu besar, Aboy mengusir pemain-pemain dari RRQ yang mencoba untuk membackup ke arah seorang Albert. Karena memang Luke tadi sempat untuk mendapatkan satu momentum memeluk ke arah seorang Albert. Namun Janak Cutie lebih berfokus terhadap turtle. 2 turtle dipegang oleh Geekslate di 5 menit pertama. Betul. Ini unggul dari networknya mulai semakin jauh ya. Dari 5 menit game yang sudah berjalan. Hampir 4.000 goldnya diungguli oleh Geekslate. Ini menarik karena memang hero-hero dari RRQ juga itu cukup kuat sebenarnya di early. Dan buat teman-teman jangan lupa ya besok itu akan ada perang. Tapi perang tiket pastinya di Blibli. Kalian bisa war tiket untuk tiket playoff. Oh tapi Finn Tyron Defense-nya nggak mengenai ke arah Baloyski. Dan akan langsung mundur saja dari tim RRQ sementara Albert. Sudah mulai terlihat Baloyski punya satu body fan judgment dan ditarik begitu saja. Namun ada satu buah heavy spin dan Aboy ngebuka lagi ke arah Federal Strike. Finn mendapatkan 2 pemain namun backupnya terlalu jauh. Damage tambahannya terlalu jauh karena posisi dari Clay dan juga Skylar masih coba untuk on the way. Dan kalau misalnya pemain-pemain dari tim RRQ mereka nggak siap untuk team fight dan atau mungkin bisa dibilang memaksakan team fightnya, kemungkinan itu bisa dibalikin oleh Geekslate karena posisinya Federal Strike dari Aboy itu tadi masih buka. Ya, sebenarnya nggak ada miskom juga loh. Finn-nya nggak all in, kita tahu, dan Skylar. Oh, ini bahaya Lim. Skylar kali ini bakal coba untuk menahan go away udah dibuka tapi Janak Cutie. Tone Rose-nya masih bisa dihindari. Masih selamat ternyata ya. Coba untuk mendapatkan darah kembali dari Inspire-nya. Sementara untuk in-game equipment by Dunia Games, kita melihat di mana itemnya dari keduanya masih cukup minim, tapi lumayan berbeda dari mid lane mungkin. Karena beda tipikal dari keduanya. Oke, tapi ditarik lagi. Banana hilang begitu saja. Albert tidak bisa untuk memberi coveran dan sepertinya Skylar masih butuh item gak sih? Betul. Dan kali ini lihat Albert bakal coba untuk menahan ke arah seorang Janak Cutie tapi tidak ada damage tambahan. Dan Jana masih bisa survive. Tapi di sisi lain dari seorang Luke bakal coba untuk mengunci ke arah seorang Finn kali ini. Masih punya Tyrant Revenge dan bahkan connect kali ini. Tapi tidak akan ada Tyrantness dari seorang Finn karena Luke akan coba dicicil. Dipok oleh seorang Skylar dan Luke tumbang di tangan seorang Clay. Oke, memang udah out position banget. Udah nggak bisa di save juga tadi. Jadi udah paling bener Luke-nya tuh ngasih nyawanya aja daripada teman-temannya nanti akan bisa ditumbangkan. Tapi untuk Turtle nih, Turtle ketiga untuk setup yang paling possible sebenarnya RRQ kali ini karena dia menang jumlah. Tapi buat invasi Janak Cutie, Lancelot kita tahu dengan puncture-nya dia bisa masuk dengan bebas dan
Tonros ditambah Retribution bisa aja untuk nge-steal. Oke, dan sudah mulai terlihat. Dan bakal coba ditahan satu buatan Rage-nya connect ke arah seorang Baloyski. Tapi kali ini Skylar berhasil untuk mendapatkan ke arah Baloy dan Finn tidak tumbang. Karena posisi dari Finn tadi tuh berada di area depan, Lim. Yes. Dan damage-nya masih ada sebenarnya dari Geekslate. Perfect turtle berarti ya untuk Geekslate. Dominasinya lumayan terasa nih. Walaupun memang fight-nya tetap diuntungin sama RRQ dari segi kill-nya ya. Karena dia unggul. Dapetin 1 kill. Tapi kalau dari network itu jauh banget ruginya. Iya, masih berbeda 5.000 dan waduh. Tanpa sadar ya, di menit ke-8 Geekslate mereka udah mulai kantongin turret objektifnya. 3 turret. Dan sementara Albert bakal coba untuk menahan Aboy kali ini. 1 buah Feather Ice Strike namun Clay berhasil menahan tersebut dengan adanya 1 buah Reward Manipulation. Yep. 1 kill yang cukup mahal sebenarnya dan midnya open. Mau coba untuk dicuri mungkin, tapi kayaknya nggak dikasih ya sama Baloy. Luke. Finn masuk, Tyrant Rage-nya connect ke arah seorang Luke. Namun Kadera berhasil untuk memberikan sedikit damage. Hanya mencicil aja ke arah seorang Clay. Namun satu persatu pemain-pemain dari Geekslate kali ini sudah mulai dirontokkan. Dan Albert masih mau lebih, masih ada 1 buah heavy spin. Dan Baloyski bakal coba tertahan di area depannya dan tumbang di tangan seorang Skylar. Waduh, emang Geeknya sakit banget Feather Ice Strike-nya dan tumbang sudah. Waduh, Retribution dari Janakity ya. Karena memang ada damage-nya. Kalau Retribution dikenain ke arah hero. Tapi ini memang tuker ya. Ya, Clay tertinggal sendirian. Betul. Di area sungainya. Yap, untuk objektif bagian bottom lane. Kalau diperhatikan tiba-tiba sudah hilang. Karena memang inner turret-nya tadi di-trade sama outer turret yang ada di mid. Worth atau enggak? Pertanyaan yang harus ditanyakan sekarang. Karena kalau memang bawahnya udah hancur, atasnya udah hancur. Buff-nya bisa diinvasi. Sama aja sebenarnya konsepnya sama mid yang hilang. Jadi kalau dilihat setara, ya cukup setara. RRQ bisa dapetin mid turret-nya, bisa invasi ke purple atau orange. Tapi Geekslate dia udah habisin inner turret dari top lane dan juga bottom lane. Sama-sama bisa invasi. Ini tinggal dari kontes Lord-nya sih. Dari kedua belah tim harusnya mereka bakal coba untuk mengamankan Lord yang pertama. Tapi Baloy menarik ke arah seorang Albert dan kali ini terpaksa dikeluarkan 1 buah heavy spin-nya. Albert masih bisa survive namun Banana bakal coba untuk mengusir pemain-pemain dari Geekslate. 1 buah Black Dragon Form sudah di pop up. 2 ultimate sudah keluar dari tim RRQ. Dan bahkan Luke kali ini bakal 1v1 situation sementara Baloyski dengan conceal play yang perlu diwaspadai oleh tim RRQ. Ini bisa datang kapan aja, Lim. Gak ada flicker, gak ada defense judgment. Ini source-nya penting banget ya. Tapi untuk setup terhadap Lord, RRQ juga gak boleh buru-buru nih. Dia gak boleh gegabah dan akhirnya ada yang out position. Itu karena punishment yang dilakukan oleh Geekslate. Dia bisa lakukan itu. Dia punya damage dari Kadera, dia punya Aboy juga yang bisa nge-follow up. Ditambah frontliner ini strong banget, Glow dan juga Lancelot. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Tapi Finn masuk dengan 1 buah Tyrant Rage dan mengarah ke arah seorang Luke. Tapi Luke masih cukup tanky tentunya. Masih punya split-split dan bahkan backup dari Aboy lagi dan lagi. Apakah Aboy ini perlu diperhatikan nih? Feather Ice Strike yang bahkan sampai sekarang tim RRQ mereka nggak ada single sama sekali ke arah Aboy. Yap, menarik memang. Tyrant Rage ditukar dengan split-split. Dua-duanya sama-sama source yang mahal pastinya karena ultimate. Dari cooldown-nya juga lumayan ya setara lah. Tapi Lord-nya dipegang terus. Finn berhasil untuk mendapatkan Jana Cutie. Tapi kali ini heavy spin dari seorang Albert. Gak bisa ngelok ke arah seorang Jana Cutie. Banana udah membuka map-nya begitu saja. Dengan 1 buah Black Dragon Form tapi gak menemukan siapapun. Dan Luke kali ini udah mengetahui posisi dari seorang Skylar. Dan apakah informasi sudah didapatkan kali ini? Geekslate mencoba untuk melakukan kontes. Baloyski akan menarik ke arah siapakah kali ini. Dan bakal dipok begitu saja. Tapi ternyata Finn yang bakal coba ditahan. Luke berada di area belakangnya dan Jana berhasil untuk mendapatkan Lord by Samsung Galaxy A Series. Dan kali ini Skylar bakal coba dikejar. Dan masih ada Tonros. Namun Luke tidak akan membiarkan Skylar pulang begitu saja. Banana dan juga Finn menjadi korban. Geekslate mereka berhasil untuk mengamankan Retribution di area Lord pertama. Wow, dapetin Lord, dapetin 3 kill. Ini keuntungan besar banget untuk Geekslate. Sebenarnya memang dengan informasi yang penting tadi, tidak ada heavy spin dan itu penting ya. Gak ada Black Dragon Form juga. Gak bisa di fight sama sekali. Geekslate berani untuk putusin, oke, kita ambil Lordnya. Mereka pede banget, Retribution dari Jana juga on point. Kali ini defense. Dari teman-teman RRQ, dia punya Skylar dengan Melissa dan juga Clay dengan Yves-nya harusnya masih kuat. Oke, dan Lord ini sudah mulai berjalan ke area bawah. Tim RRQ mereka
harusnya masih bisa untuk melakukan defense. Masih Lord yang pertama tapi Bahkan- Finn mendapatkan satu momentum kak kali ini Baloy. Yang bakal coba dipanis begitu saja namun trade-nya datang dari Aboy dan Nyaris. satu buah Niner Sapati dari seorang Kadera memukul mundur pemain-pemain dari tim RRQ. Pertukaran 1-1 namun Albert yang tumbang. Dan bahkan kali ini Finn mencoba untuk menahan Geekslate di area luar dari base tim RRQ. Dan ini gimana caranya RRQ mereka bisa balikin keadaan ini Lim? Oke, paling enggak dia bisa defense sekarang ya. Masih bisa nafas lagi. Kalau dari in-game equipment by Dunia Games, perbedaannya memang udah mulai terasa nih. Hampir 10.000 loh network yang diungguli sama Geekslate. Kita mulai dari gold lane-nya dulu mungkin. Wind of Nature terpaksa dipakai sebagai item ketiga. Dia nge-skip golden staff-nya dulu. Mau nggak mau, karena ditabrak terus-terusan. Lancelot bisa ke dia, damage dari Beatrix juga bisa ke arah Melisanya. Jadi menurut gue memang udah paling bener dia ambil Wind of Nature dulu. Dan mungkin untuk RRQ sekarang ya, sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat lagi dari replaynya defense yang bagus banget nih. Ada Eyes on You yang bisa mukul mundur, Finn-nya makan ke arah Baloyski. Target yang penting karena Baloyski itu adalah inisiatornya. Memang hampir banget dari Geekslate dapetin trade yang mahal. Dan untungnya nggak terjadi ya. Namun kali ini Geekslate nih, ketika mereka megang zona di arah jungle yang dimiliki oleh RRQ. Stick up itu menjadi satu solusi dan mungkin harus ngebait short kill seperti Peter Ice Strike sebelum mereka maju. Karena delaynya cukup makan waktu dan ya kita tahu Clay dia bisa all in juga dengan reward manipulation nanti. Jadi ini permainan mental siapa yang bakal ngeluarin skill duluan itu yang bakal bahaya. Iya, dan ini sebenarnya dari Baloy dia nggak perlu untuk ngincer ke arah Skylar sebenarnya. Dia nggak perlu untuk ngincer ke arah Clay. Karena kalau dia narik Albert pun atau dia narik Finn pun itu damage-nya follow up-nya selalu ada dari Aboy dan juga dari Kadera. Ini dua pemain yang selalu nempelnya barengan. Betul. Jadi setiap divine judgment yang dikeluarkan sama Baloyski selalu ada jawaban dari timnya. Bisa dibilang gak sia-sia jadi dari divine judgment Baloy. Betul. Karena cukup juga damage-nya. Kadera ini physical damage-nya tuh nutup buat dapetin kill ke siapapun. Dengan ada bantuan divine judgment ya sebagai inisiasinya. Tapi yang harus dilakukan gimana? Jadi ditarik pasti tumbang dong. Jawabannya ya di counter. Temennya yang harus nge-backup. Karena kalau memang satu ketarik nggak ada backup ya tumbang. Tapi beda cerita kalau ketika Albert mungkin yang ditarik. Finn-nya di posisi yang bagus. Dia bisa balikin dengan taran revenge-nya, taran rage-nya. Mungkin bakal bisa menjadi momentum bahkan untuk RRQ. Ya, dan untungnya ngebawa KJ ini karena punya Ring of Order. Jadi bisa dibilang dia kalau bisa untuk ngecek Gus dengan range yang bisa dibilang mungkin lebih diunggulkan dibandingkan Kufra. Dan 67% real time win probability untuk Geekslate kali ini terbuka lebar banget di game yang ketiga. Yang dimana dari tim RRQ mereka jauh banget dari networknya. 10.000 dipegang oleh Geekslate ini angka yang besar loh meskipun memasuki menit ke-16 ya. Buset ini player gold by UBS Gold juga kita lihat 3 teratas dipegang sama Geekslate loh. Bahkan look dari XP laner-nya juga ada di top 3 network. Ini bahaya banget match up-nya terhadap Banana tertinggal 3.000 gold di total XP-nya. Ini bahaya karena apa? Perbedaan item. Yuzong juga tipe hero yang perlu banget item karena dia maju ke depan sekaligus nahan badan harus ngasih damage. Siapa yang minus 1 jantung di sini teman-teman? Game ketiga tentunya yang sejauh ini di 16 menit kita masih dipegang oleh Geekslate. Dan gimana caranya dari RQ untuk kembaliin keadaan, tapi kali ini tarik Albert terpaksa untuk ngebuka satu buah heavy spin. Namun Lok akan mengacak-acak di sisi belakangnya, kali ini Skylar harus terpaksa menggunakan go away-nya. Dan bahkan Jana berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Storm segala series. Bakal coba dipaksa aktifan saya kali ini. Banana udah ngebuka satu buah Dragonfall dan bahkan Clay tumbang di area depan. Depan kali ini Jana memukul mundur pemain-pemain RRQ yang tersisa. Dan team fight yang diungguli oleh Geekslate membuat tim RRQ harus kembali mundur ke base-nya. Timing yang gak tepat, Lordnya langsung muncul, bisa ditabrak langsung tengahnya. Iya, dan ini apakah akan menjadi game dari Geekslate? Tidak ada Clay, gak ada high ground, tapi Luke masuk ke area belakang dan Skylar tumbang. Dan bahkan kali ini mencoba untuk bertahan. Banana gak akan bisa bertahan sendirian. Tumbang di tangan Banana Beauty. Dan bahkan Aboy pun mendapatkan Finn kali ini. Tersisa Albert dan di wipe out. Sang Raja ditumbangkan di leg yang kedua. Geekslate masih memegang penuh 2-1 kemenangan di leg kedua. Dan RRQ mereka masih gak punya jawaban gimana caranya untuk menumbangkan Geekslate. Wow, memang pertarungan yang sengit. Jujur dari keduanya ini sama-sama ngelawan. Mereka memberikan match yang seru banget buat kita semua.
memang mungkin Geeks League yang mengungguli dengan 2-1-nya. Tapi tenang, untuk RRQ menurut